Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Stambuk 119018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran norma-norma Pancasila yang terjadi selama pandemi. Nah, seperti yang kita ketahui, selama pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia, banyak sekali perusahaan yang mengalami penurunan produksi, bahkan berhenti berproduksi. Hal itu sangat berdampak bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, yaitu mereka terpaksa dirumahkan atau di PHK karena perusahaan tersebut tidak sanggup untuk membayar gaji mereka. Bukan hanya satu atau dua orang saja yang terkena dampak tersebut, melainkan ratusan bahkan ribuan orang. Banyaknya orang yang menganggur. Hal ini memicu banyaknya tindak kriminal yang terjadi di Indonesia. Contohnya, pencurian, perampokan, dan tindak kriminal lainnya yang didasari oleh desakan ekonomi. Nah, ini termasuk dalam pelanggaran norma Pancasila, yaitu pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya walaupun kejahatan yang dilakukan atas alasan tertentu, sebagai manusia kita tidak diajarkan untuk melakukan tindak kejahatan apapun dengan alasan apapun. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita bertindak sesuai adab-adab manusia yang saling menghormati, melindungi, menyayangi, dan adil terhadap manusia lainnya. Pelanggaran yang kedua yaitu penolakan jenazah COVID-19, dan ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Kasus penolakan jenazah COVID-19 ini terjadi di Kabupaten Semarang, dan korban adalah seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Tapi pemerintah Jawa Tengah telah menyikapi kasus tersebut, yaitu meminta kepada semua pihak agar aksi penolakan itu tidak terjadi lagi. Karena penolakan pemakaman korban COVID-19, apalagi seorang perawat, jauh dari asas Pancasila, yakni tidak berperi kemanusiaan. Pelanggaran yang ketiga yaitu penggelapan dana bansos untuk masyarakat kurang mampu atau korupsi, yang dimana hal ini perilaku yang melanggar nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Pandemi COVID-19 ini sangat membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, yaitu seperti pertama, melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Yang kedua yaitu melemahnya bidang investasi dan berimplikasi terhadap berhentinya berbagai bidang usaha. Yang ketiga yaitu pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyelenggarakan program dana bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat miskin atau mereka yang terkena dampak pandemi. Presiden Joko Widodo membentuk badan khusus untuk menangani pandemi COVID-19, yaitu dengan membentuk Komite Khusus Penanganan COVID-19 dan Dewan Nasional Pemulihan Ekonomi atau PEN. Namun kebijakan pemerintah tersebut justru disalahgunakan oleh oknum tertentu, salah satunya aksi korupsi dalam dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Walaupun pemerintah telah memberikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pemberian bantuan sosial COVID-19, tetapi masih banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum tersebut untuk mereka jadikan sebagai kesempatan dalam mengeruk hak-hak warganya. Kasus korupsi dana bantuan COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan salah satu kasus yang sangat merugikan masyarakat di Indonesia. Di luar dari beberapa kasus yang saya sebutkan tadi, banyak sekali kasus-kasus yang melanggar norma-norma Pancasila lainnya, yang dimana itu sangat merugikan masyarakat ataupun negara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.